Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rini Tri Hastuti sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Pada semester 2 kelas 11 ada modul pembelajaran yang berkaitan tentang drama. Nah, saya memberi tugas kepada siswa kelas 11 C2 bagaimana mereka mempraktekkan presentasi sebuah monolog. Bagaimana hasil praktek monolog kelas 11 C2? Mari kita saksikan. Aku selalu bilang pada orang-orang bahwa aku bahagia, aku punya teman, punya keluarga, dan juga punya mimpi yang akan ku kejar. Bahkan, aku menjadi orang yang tertawa paling keras di antara semuanya. Lucu ya? Kadang aku pikir menjadi dewasa itu menyenangkan. Aku bisa memilih jalanku sendiri dan juga bisa menentukan masa depanku sendiri. Bahkan, aku masih ingat ketika pulang sekolah, aku lari ke rumah meninggalkan tas sembarangan dan juga langsung pergi main hingga sore datang, tanpa memikirkan apa-apa. Bahkan aku masih sangat ingat musuh terbesarku hanya ketika mengerjakan PR sekolah dan pastinya dimarahi bunda. Aku bahagia, sesederhana itu. Tetapi semuanya kian terasa cepat berlalu. Semuanya telah berubah. Orang-orang bilang, kamu kuat. Padahal mereka hanya melihat aku yang selalu tersenyum, bukan melihat aku yang diam-diam menangis ketika malam datang. Kadang aku lelah harus terlihat baik-baik saja, lelah harus menjawab pertanyaan, kamu gak apa-apa kan? Dan anehnya ketika aku menjawab bahwa aku sedang tidak baik-baik saja, bahkan mereka tidak mendengar ceritaku. Kenapa harus aku yang selalu mengerti? Kenapa harus aku yang selalu diam agar semuanya tetap tenang? Kenapa harus aku yang mengerti perasaan orang lain, sementara perasaanku sendiri kututup rapat-rapat? Aku marah kenapa aku harus diam. Aku marah pada diriku sendiri. Kenapa aku harus memikirkan perasaan orang lain? Dan kenapa aku harus terus berpikir? Aku marah kepada diriku sendiri. Kenapa aku selalu merasa kepuasan? Padahal belum tentu mereka peduli kepadaku. Dan dari situ aku mulai belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi hidup mengajarkan kita untuk terus bertahan dan juga untuk memberikan ruang istirahat kepada diri kita sendiri. Menangis tidak membuat dirimu lemah, gagal bukan akhir dari segalanya. Dan ketika kamu mempunyai luka, tidak harus kamu sembunyikan. Mungkin hari ini belum sempurna, masih ada takut, masih ada ragu. Tapi lihat, aku masih di sini. Aku masih bernafas, aku masih mencoba, dan aku masih mempunyai alasan untuk bertahan. Dan mungkin itu sudah cukup. Maka, jika suatu hari nanti kalian melihat seseorang yang terus tersenyum, jangan pernah berpikir bahwa hidupnya baik-baik saja. Bisa jadi senyum itu adalah suatu kebesaran yang dia punya. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini.